Hai guys, kembali lagi di konten alur cerita Pihen Movie. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas film Doraemon yang rilis tahun 2023, yaitu Nobita Sky Utopia. Daripada berlama-lama, yuk kita masuk aja ke pembahasannya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Kakang, yote kuiki ni warp out. Di masa depan, tepatnya abad 22, polisi lintas waktu sedang akan melakukan penggerebekan di Laut Antartika. Tiba-tiba, buronan yang sudah terkepung itu hilang dengan meninggalkan sebuah jejak. Utopia? Di masa sekarang, Nobita dan kawan-kawan di kelas membicarakan suatu pulau yang aman dan damai tanpa kelaparan di dalamnya. Pulau tersebut bernama Utopia. Utopia te doko ni aru no? Mendengar cerita Dekisugi, mereka semua sangat ingin berkunjung ke pulau tersebut. Khususnya Nobita nih yang berharap tak ada lagi ulangan seperti di sekolah. Namun cerita pulau tersebut hanyalah sebuah dongeng belaka dari buku novel yang Dekisugi bawa. Tapi walau begitu, tetap saja Nobita yakin mungkin saja pulau tersebut ada dan berharap menemukannya di suatu tempat. Lalu tiba-tiba, Nobita pun akhirnya dimarahi karena hasil ulangan hari ini yang buruk. Nobita, nan desu ka sono tensu wa? Sepulang sekolah, Nobita yang takut dimarahi ibunya berbohong kalau hasil ulangannya belum dibagikan. Sesampainya di kamar, Nobita melihat Doraemon yang sedang memilah alat-alat ajaibnya yang error untuk kemudian disimpan ke sebuah kantong daur ulang ini. Namun Nobita melihat celah untuk menyembunyikan hasil ulangannya di kantong tersebut. Lantas dia pura-pura membantu Doraemon guys. Tapi akhirnya, Doraemon menyadari akal-akalan Nobita ini. Nobita yang gabut, nyantai sejenak sambil menatap langit di bukit belakang sekolah. Namun seekor kumbang berwarna biru hinggap di wajah Nobita. Lalu film pun baru dimulai. Sesampainya di rumah, Nobita menceritakan ke Doraemon kalau dia telah melihat sebuah sabit di langit. Dan menurutnya, itu adalah Pulau Utopia. Tapi karena segera menghilang, Doraemon pun tak mempercayainya. Kemudian, Doraemon mengeluarkan koran waktu yang berisikan kumpulan berita dari zaman ke zaman. Jika Pulau Utopia ada, pastinya tercatat di berita masa depan. Namun di luar dugaan, beberapa berita telah memuat tentang penemuan pulau tersebut guys. Tapi belum tuntas membaca berita tersebut, mereka buru-buru pamit untuk pergi beberapa hari kepada ibunya dengan pura-pura belajar kelompok. Doraemon duluan ke bukit belakang sekolah, sementara Nobita mengajak Shizuka. Tanpa disadari, Suneo dan Giant mendengar obrolan Nobita. Mau nggak mau nih, daripada bonyok, Nobita terpaksa mengajak mereka juga. Sesampainya di bukit belakang sekolah, mereka takjub dengan kendaraan yang akan mereka gunakan guys. Kendaraan ini bernama kapal pelintas waktu. Setelah memakai perlengkapan, mereka pun bersiap-siap berangkat. Dengan patokan koran waktu inilah, tempat pertama yang dituju adalah Afrika tahun 72. Disinilah menurut koran waktu beberapa saksi mata melihat keberadaan Pulau Utopia. Untuk mempersingkat waktu, Doraemon menyuruh berpencar menggunakan pesawat yang ada pada belakang bajunya. Tapi tentu saja nih Nobita yang bodoh dalam segala hal sangat sulit mengendarai benda ini.
Lanjut ke tempat kedua dan beberapa tempat lainnya yang menurut koran waktu pernah ada yang melihat keberadaan Pulau Utopia. Tapi sampai saat ini, pulau tersebut belum ditemukan guys. Walaupun begitu, Shizuka, Giant, dan Tsuneo sangat bahagia bisa berpetualang ke beberapa tempat. Tapi lain dengan Nobita yang masih penasaran dengan apa yang telah dilihatnya. Hingga tepatnya di Eropa tahun 1632, Nobita yang putus asa pergi ke ruang kemudi diikuti Doraemon di belakangnya. Lalu tanpa diduga, Nobita-kun, imachigai nanka janaiんだ! Wakatta kara! Achi! Areda! Doraemon dan yang lain pun kaget begitu mengetahui pulau yang dianggap dongeng ternyata benar-benar ada. Lalu mereka segera menuju ke sana dan tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan yang membuat kapal pelintas waktu jatuh. Dan sebelum pingsan, Nobita sempat melihat siapa yang menyerang mereka. Setelah siuman, mereka baru menyadari bahwa mereka sedang ada di dalam Pulau Utopia. Pulau ini terlihat lebih modern dari yang mereka bayangkan. Namun ternyata nama pulau ini adalah Paradapia guys. Robot kucing dari masa depan yang bernama Sonya ini meminta maaf atas serangan sebelumnya. Sebagai kepala keamanan, dia harus melindungi tempat ini dari orang-orang jahat. Namun Doraemon dan kawan-kawan terdeteksi bahwa bukanlah orang-orang jahat. Lalu Sonya pun mengembalikan peralatan Doraemon dan mengajaknya berkeliling. Paradapia Light ya, barrierにより、雲より高い空でも人が暮らせる環境を作り出しているのです。Sonya menjelaskan Paradapia memiliki kekuatan misterius dari matahari buatan yang dapat merubah penduduknya menjadi lebih baik, sehingga masyarakat di sini dapat hidup damai dan bahagia. Setelah melihat isi pulau ini, Nobita pun langsung aja nyeplos kalau mereka ingin tinggal di pulau ini juga guys. Kemudian, Sonya mengajak yang lain menemui ketiga pemimpin negeri ini untuk meminta izin. Setelah diterima untuk tinggal, Nobita dan yang lainnya menerima lencana bulan sabit. Semakin baik nilai di sekolah, maka cahaya akan membesar tahap demi tahap hingga menjadi bulan purnama. Jika sudah begitu, mereka akan menjadi manusia sempurna guys. Kemudian, mereka dipersilahkan untuk mengunjungi sekolah dengan diantar Sonya serta diperkenalkan kepada ketua kelas yang bernama Hana beserta murid lainnya. Sistem pelajaran di sini ialah bermain sambil belajar. Dan kebetulan nih, pelajaran pertamanya adalah matematika. Tapi tetap saja ya guys, Nobita tak bisa menjawab soal yang diberikan hingga teman-teman yang lain telah selesai di garis finish. Tanpa diduga, Nobita mendapat motivasi setelah disupport teman-temannya dari belakang, sehingga dia berhasil menjawab soal yang ada di depannya. Sementara itu, Sonya menjelaskan kepada Doraemon agar tak bisa terlihat dari luar, pulau ini memiliki dinding penghalang yang bisa dibuka tutup sebagai pelindung. Tak hanya itu, dinding ini dapat membuat beku bagi yang menyentuhnya. Jadi, siapa saja tak bisa keluar seenaknya guys. Sebelum beristirahat, mereka mengisi perut terlebih dahulu. Sambil makan, Sonya menjelaskan bahwa penduduk di sini diharuskan tidur jam 8 malam dan bangun kembali jam 5 pagi. Namun sulit sekali jika Nobita harus bangun pagi guys. Karena ngantuk, dia tak bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Lain dengan Shizuka, Giant, dan Tsuneo yang hari demi hari telah berubah menjadi lebih baik. Nobita yang sedang merenung disemangati Doraemon dan Sonya. Sebenarnya, dulu Sonya adalah robot yang tak berguna dan selalu melakukan kesalahan. Namun setelah ditolong tiga pemimpin negeri ini, dia dimodifikasi menjadi robot yang sempurna dan menyuruh Nobita jangan menyerah. Ternyata, ketidakmajuan kepandaian Nobita dipantau ketiga pemimpin negeri guys. Pada saat malam hari, seseorang tak dikenal keluar dari kamar Hana. Namun Nobita yang akan ke WC melihat penyusup tersebut dan segera memberitahu kepada Doraemon.
Untungnya nih, mereka datang tepat waktu hingga penyusup tersebut terkena tembakan dan berefek menjadi serangga. Karena situasi tak kondusif, ketiga pemimpin memindahkan Parada Pia ke abad ke-7, tepatnya di bawah Laut Jepang guna menghindari serangan susulan. Mereka juga berterima kasih kepada Doraemon dan Nobita yang telah menyelamatkannya dari penyusup. Ketika akan balik ke kamar, mereka bertemu dengan Hana yang seperti sedang menunggu seseorang. Dan ternyata, penyusup tersebut sebenarnya bukan penjahat guys. Dia ditugaskan oleh orang tua Hana untuk menyelamatkannya beserta menangkap ketiga pemimpin Parada Pia yang telah menculik Hana. Lalu dari kerah Nobita, terlihat serangga tadi. Atas permohonan Hana, Doraemon pun mengembalikan serangga tersebut ke bentuk asal. Namun, karena alat sedikit error, penyusup yang bernama Marimba ini menjadi manusia kembali tapi tak 100%. Di sini, Marimba dan Hana menjelaskan bahwa cahaya buatan Parada Pia dapat mengontrol penduduknya. Semakin besar cahaya pada lencananya, mereka akan mudah dikontrol. Hana pun menjadi normal setelah memakan permen khusus untuk menetralkan hati yang selalu ia bawa. Setelah hatinya normal, dia berpura-pura patuh seperti biasa agar tak ketahuan oleh yang lain. Namun syukurnya, di saat itu Marimba datang. Tak hanya itu nih, mereka menyuruh Doraemon melihat berita di masa depan bahwa ada seorang ilmuwan gila yang telah meneliti cahaya yang sama seperti milik negeri Parada Pia. Tapi dia menghilang dan masih buron. Karena diduga ada hubungannya dengan ilmuwan gila itulah, polisi mengejar ketiga pemimpin Parada Pia. Namun mereka selalu lolos guys. Di keesokan harinya, aktivitas berjalan seperti biasanya. Nobita yang masih penasaran mengetes kawan-kawannya dengan membuat kesal mereka. Namun benar saja nih, bukannya marah, Giant dan Suneo malah berbaik hati guys. Bahkan mereka ingin tinggal di sini selamanya. Melihat kenyataan ini, Nobita yang awalnya mendambakan kesempurnaan setelah tinggal di sini, pupus sudah. Dia pun meminta Doraemon dan yang lain untuk menyelamatkan teman-temannya. Tapi sayangnya nih, setelah berhasil membobol dinding penghalang dan berupaya lari, mereka tertangkap kembali oleh Sonya. Setelah siuman, dengan disaksikan Shizuka, Giant, dan Suneo, mereka dipaksa menghadap kepada tiga pemimpin Parada Pia. Lalu mereka memberi cahaya ke level paling tinggi agar Nobita dapat dikontrol. Tak sampai di situ nih, ternyata setelah ini mereka akan menargetkan kota Nobita dan kawan-kawan untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Tak tinggal diam, Doraemon mengetuk hati Nobita agar tersadarkan dari pengaruh cahaya itu, hingga mereka berhasil menyuruhnya untuk menjadikan Doraemon serangga. Namun tanpa diduga, karena persahabatan mereka, Nobita berhasil melawan pengaruh cahaya tersebut. Tapi tiba-tiba, karena cahaya tersebut tak mampu mengontrol Nobita, mereka menjadikan Shizuka, Giant, dan Suneo untuk mengubahnya menjadi serangga. Namun sekali lagi nih, efek cahaya tersebut berhasil dikalahkan oleh kuatnya persahabatan mereka. Dan akhirnya, dalang dari semua ini keluar dari persembunyiannya, yaitu si ilmuwan gila guys. Karena kesal cahayanya tak berefek kepada mereka, ilmuwan tersebut akan membuat kota Nobita dan kawan-kawan menjadi negeri Parada Pia. Namun Sonya yang terketuk hatinya menghentikan aksinya. Di saat itulah, Marimba langsung melemparkan bom ke pusat cahaya agar memusnahkan rencana gila si ilmuwan. Karena sudah putus asa, sebelum kabur, ilmuwan tersebut menekan tombol yang ada pada gelangnya untuk menjatuhkan negeri Parada Pia beserta penduduknya. Nobita dan yang lain bergegas menyelamatkan para penduduk. Sementara, Sonya mengecilkan negeri Parada Pia agar tak menjatuhkan kota di bawahnya. Setelah menyelamatkan para penduduk, Marimba menghubungi polisi lintas waktu untuk menangkap ilmuwan gila.
Tak lama, Nobita melihat kapal pelintas waktu yang lain terbang melewati mereka. Disinilah Nobita berpikir kalau saat ini mereka berada di waktu ketika mereka akan berangkat berpetualang. Dan Nobita baru ingat, serangga yang nemplok ketika sedang rebahan adalah Doraemon. Setelah berhasil ditemukan, Doraemon dikembalikan ke bentuk normal. Lalu, mereka segera membantu Sonya dengan mengeluarkan kantong daur ulang dan memasukkan ke dalamnya. Namun karena Paradapia akan meledak, Sonya yang tak ingin mereka terluka berinisiatif membawa keluar angkasa sendirian, sehingga dia menghancurkan baling-baling bambu yang lain agar tak membantu dirinya. Dan itu akhir perpisahan mereka, guys. Sebelum pamit, Marimba memberitahu kalau si ilmuwan gila tersebut telah ditangkap dan para penduduk Paradapia telah dipulangkan ke zaman mereka masing-masing. Namun sesuatu jatuh dari langit dan ternyata itu adalah memori utama Sonya yang masih utuh. Dengan semangatnya nih, Doraemon pergi ke masa depan dan menyerahkannya ke pabrik yang memproduksi tubuh Sonya guna dibuat ulang menjadi robot baru. Dan mereka yang mendengar berita baik itu pun sangat bahagia. Lalu, dengan ini film pun berakhir. Yoslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.